Hikmah melontar jumroh. Melontar jumroh adalah melempar 7 kali kerikil di Mina pada 3 tempat, yakni Jumrah Ula, Wusta, dan Aqabah. Melontar jumroh merupakan simbol pengusir setan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hendak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Melontar jumroh memiliki makna pembersihan sifat-sifat setan dalam diri manusia. Simbol nyata bahwa setan merupakan musuh manusia. Artinya, melontar kerikil yang berkali-kali dalam tempat yang berbeda mengisyaratkan bahwa dengan segala macam cara, setan akan mengajak anak cucu Adam dan menyesatkannya dari jalan yang lurus. Arti yang sebenarnya dari melontar jumroh adalah pembebasan hati manusia dari hawa nafsu dan menjauhi godaan setan menuju kepada ketaatan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 Dzulhijjah, jumroh hari pertama. Pada hari pertama jamaah haji hanya melontar 1 jumroh, yaitu Jumrah Aqabah sebanyak 7 kali. Doa melempar jumroh. Bismillahi Allahu Akbar, rajman lisyayatin waridan lirrahman. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Setelah selesai melempar jumroh Aqabah, dilanjutkan dengan memotong rambut atau tahallul awal. Doa pada waktu memotong rambut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walhamdulillahi ala ma hadana. Walhamdulillahi ala ma an'amana bihi alayna. Allahumma hadhihi nasiyati fataqabbal minni waghfir dhunubi. اللهم اغفر للمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة. اللهم اثبت لي بكل شعرة حسنة وامح عني بها سيئة وارفع لي بها عندك درجة. Kemudian jamaah membayar dam. Dengan memotong hewan. Hikmah tahallul dan kurban. Tahallul merupakan prosesi dalam ritual ibadah haji dengan mencukur sebagian rambut sebagai simbol rasa syukur dan pembersihan jiwa dari hal-hal yang kotor sehingga manusia kembali kepada fitrah asalnya. Kurban merupakan totalitas kepasrahan, kerelaan seorang hamba dan merupakan persembahan terbaik dari seorang hamba. Karena persembahan terbaik itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga adalah simbol perjuangan manusia dalam mewujudkan rasa solidaritas sosial ekonomi demi kesejahteraan umat bersama. 11-12 Dzulhijjah, jumroh hari kedua dan ketiga. Setelah melontar jumroh Aqabah hari pertama, hari kedua dan ketiga di Mina, jamaah haji melontar 3 jumroh, yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah, masing-masing 7 kali. Di Mina, jamaah berada di tenda Mina sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan nafar awal, meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah sebelum matahari tenggelam. Karena itulah sebaiknya pada tanggal 12 Dzulhijjah ini, bagi yang ingin nafar awal melaksanakan lontar jumroh di pagi harinya, supaya mempunyai cukup waktu untuk persiapan kembali ke pemondokan di Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. 13 Dzulhijjah. Dan bagi yang melaksanakan nafar tsani
masih tinggal di Mina sampai dengan tanggal 13 dan masih melakukan lontar jumroh di hari tersebut. Dan kemudian di sore harinya bersiap-siap kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadah. Hikmah mabit di Mina. Mabit di Mina ini dilaksanakan selama 4 hari, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selama mabit ini jamaah haji melaksanakan melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah. Mabit ini merupakan peninggalan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dalam perjalanan menjalankan perintah Allah inilah Nabi Ibrahim mendapat godaan terus-menerus dari setan agar mengurungkan niatnya untuk menyembelih putra kesayangannya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dan melempari setan-setan tersebut dengan batu kerikil atau jamroh. Makna melontar jamroh adalah perang kita terhadap musuh yang paling nyata bagi manusia, yaitu setan. Karena setan-setan tidak pernah lengah untuk menggoda manusia agar terjerumus ke dalam api neraka. Di samping itu, selama mabit ini kita disunahkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir dan berdoa. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah salah satu rukun haji. Tidak sempurna haji tanpa melakukan tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan sebanyak 7 putaran dan dilakukan dengan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, kecuali bagi haji ifrad dan qiran yang sudah melaksanakan sa'i pada waktu tawaf qudum. Setelah melakukan tawaf ifadah, telah halal baginya dari larangan-larangan ihram, termasuk berhubungan badan suami istri. Tawaf wada. Bagi jamaah yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian hajinya, baik yang rukun dan yang wajib, diharuskan melakukan tawaf wada sebanyak 7 putaran. Setiap putaran mengucap doa. Tawaf wada adalah sebagai penutup dan sebagai penghormatan terakhir sebelum meninggalkan Makkah menuju ke tanah air bagi yang tergabung dalam gelombang 1 dan menuju Madinah bagi jamaah yang tergabung dalam gelombang 2. Hikmah haji. Hikmah dari seluruh rangkaian ibadah haji adalah sebagai gambaran perjalanan menuju akhirat atau miniatur akhirat, dan haji merupakan latihan untuk menghadap Allah, latihan untuk melaksanakan pulang kampung menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 14 Dzulhijjah. Persiapan kepulangan jamaah haji gelombang pertama atau kloter-kloter awal. Bagi jamaah haji yang sudah menyelesaikan tawaf ifadah dan tawaf wada, selanjutnya bersiap-siap mengemasi barang bawaan dengan ketentuan. Barang bawaan maksimal 32 kg dan selebihnya dapat dikargokan dengan biaya ditanggung oleh jamaah yang bersangkutan. Barang bawaan sudah dimasukkan ke dalam koper dan tas tenteng yang sudah dibagikan sebelumnya. Tidak boleh membawa benda tajam seperti pisau, gunting, dan lainnya. Tidak boleh membawa benda yang mudah meledak seperti gas, korek gas, dan lainnya. Setiap jamaah mendapatkan air zam-zam yang sudah disediakan di setiap embarkasi di tanah air. Dan demi keamanan penerbangan, dilarang keras menyimpan air zam-zam di dalam koper atau tas tenteng.
Gelombang 1 dipulangkan ke tanah air melalui Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Sementara yang tergabung dalam gelombang 2 segera menuju ke Madinah untuk ziarah dan sholat arba'in di Masjid Nabawi. Selanjutnya akan dipulangkan ke tanah air dengan melalui Bandara Amir Muhammad di Madinah. Setelah kembali dari ibadah haji, hendaknya meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Artinya, haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali syurga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga menjadi haji mabrur.